Jadi gini, kalau kita ngomongin Bali, ya orang pasti kepikiran pantai, sunset, apalagi tuh beach club, bukan. Jadi sekarang kita akan ngomongin budaya yang lain. Yaitu apa? Iya, ogoh-ogoh. Jadi sejarah ogoh-ogoh itu baru ya, nggak lama banget. Jadi ogoh-ogoh ini adalah istilah baru atau tradisi baru yang berkembang di 1983, di mana saat itu pemerintah Indonesia menetapkan Nyepi sebagai hari libur nasional. Nah, makna ogoh-ogoh itu di dalam bahasa Bali bisa diartikan sebagai saat digoyang-goyangkan, goyang-goyang. Nah, warga Bali pun mencoba untuk memeriahkan hari libur nasional ini. Akhirnya muncullah ide membuat ogoh-ogoh. Dan itu membuat kita berpikir, kenapa ogoh-ogoh dibuat gede, menyeramkan, menakutkan, tapi sangat entertainment. Ya, karena itu adalah simbol dari Buddha Kala. Jadi, itu adalah simbol dari energi negatif yang akan kita buang dan akan kita bakar. Yang dimana itu seperti kita membuang sifat buruk kita agar kita mantap. Makanya sebelum masuk tahun baru Sake, ogoh-ogoh ini tuh diarak keliling desa, terus dibakar. Ya biar kayak ngeriset gitu, terus negatifnya hilang. Nah, yang bikin keren itu, ogoh-ogoh ini bisa mewakilkan Trihita Karana. Ya kita bisa menemukan Trihita Karana di mana-mana sih. Jadi ini video contoh Trihita Karana dalam ogoh-ogoh. Dari awal banget sudah kelihatan. Apanya? Iya betul, nilai pawongan. Yaitu semua warga desa, semua Banjar, mereka ingin membuat ogoh-ogoh mereka sendiri. Ya, mereka berkumpul bersama, membantu bersama, atau gotong royong lah bisa dibilang. Kumpulin bambu. Nah, ada nih ketua dari Seke Truni Avoka dari desa saya, Busung Biu. Dia mengatakan bahwa gotong royong kayak gini bikin semua orang makin kompak. Dan hasilnya ogoh-ogohnya makin bagus, makin niat. Terus soal parayangan juga nggak kalah penting di sini. Sebelum diarak, ogoh-ogoh ini harus disucikan terlebih dahulu. Jadi ada upacara pecaruan di catur desa. Ogoh-ogohnya diperciki kayak semacam tirta atau air suci. Intinya sih minta restu agar acara ogoh-ogoh ini atau acara pengurupukan ini lancar. Biar apa? Biar bersih desa kita. Nah, kita lanjut ke pelemahan, yaitu hubungannya dengan alam. Jadi, tradisionalnya ogoh-ogoh itu dibuat dengan sesuatu yang alami. Bambu lah, warna alami lah, kayu, dan lain-lain. Tujuannya apa? Agar gampang terurai saat dibakar. Namun belakangan ini, ya karena modernisasi dan globalisasi, kita sering memakai styrofoam dan zat-zat yang berbahaya buat lingkungan. Pas malam arak-arakan tiba, suasananya pecah banget. Gamelan Bleganjur mulai dibunyikan. Rame banget pokoknya. Ogoh-ogoh yang tadi diem, sekarang diangkat rame-rame. Pemuda desa, gotong-gotong sambil teriak semangat. Wah, wah. Di sepanjang jalan, warga udah nunggu nih di pinggir, kasih semangat. Bahkan ada yang ikutan ngarak juga. Nah, ogoh-ogohnya juga nggak arak biasa. Diangkat, diputer-puter, dibiring-biringin. Ya tapi nggak mungkin dilempar sih. Pokoknya biar kelihatan hidup. Ditambah obor yang dinyalain, suasananya majis banget. Nah, menurut orang yang saya interview yaitu Pak Gede Leonardo Agusta, Babinsa di sana di Busung Biu, momen kayak gini tuh bikin warga makin solid. Generasi muda boleh kreatif bikin ogoh-ogoh aneh-aneh, tapi ya tetap aja nilai kebersamaannya nggak hilang. Dan akhirnya tibalah saat pembakaran. Ogoh-ogoh yang tadi diarak dikumpulin di lapangan atau seme, terus dibakar. Apinya gede banget, asapnya membumbung sampai ke langit malam. Simbolis banget, semua hal yang negatif dibakar biar nggak dibawa ke tahun baru. Secara filosofis gitu. Intinya, tradisi ogoh-ogoh yang saya amati di Busung Biu, dan bukan di Busung Biu saja sih, di semua Bali sih, di seluruh pulau Bali, itu bukan soal bikin mana patung yang paling bagus, mana patung yang paling keren lah istilahnya. Tapi lebih dari itu.
ada hubungan filosofis, hubungan Trihita Karana di dalamnya. Yaitu di mana kita membantu sama lain, minta restu dari Tuhan, menjaga lingkungan. Itu semua ada di ogoh-ogoh. Yang saya amati di orang-orang Busumbyu itu, ogoh-ogoh adalah seperti suatu media untuk mengutarakan kekreatifannya. Jadi di sana kita bisa bonding lah. Nah, pokoknya Trihita Karananya sangat masuk di sana. Tujuannya apa? Biar tiap tahun makin solid, makin bagus, dan makin baik. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Sukses semua.